Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8 semester gasal atau semester 1. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar untuk bab 2 yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya ada indikator pencapaian. Ada yang pertama, siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Yang ketiga, siswa mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran untuk bab 2 yaitu siswa dapat menentukan kedudukan titik dan garis pada sumbu koordinat dengan pendekatan saintifik berbantuan LKPD. Ya, di sini ada manfaat dari sistem koordinat yang akan kita pelajari. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, mengetahui cara membaca dena lokasi. Kemudian, dapat digunakan juga untuk membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Berikutnya, membantu arsitek dalam merancang dena rumah. Itulah manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Peta konsep. Untuk koordinat kartesius, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi prasyarat. Berikutnya materi prasyarat, yaitu pada hari Selasa, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak sekolah berkeliling kota. Ia diminta membaca dena kota dan tempat penting di kota tersebut terlebih dahulu. Ya, ini adalah gambar dena kota. Di sini terlihat ada beberapa tempat yang kita akan coba mencari letak dari koordinat tempat tersebut. Di sini terlihat bantu Andi mengisi titik-titik di bawah ini sesuai contoh berikut. Perusahaan air minum terletak di C,5. Ya, kita perhatikan sama-sama perusahaan air minum terletak di koordinat C dan 5. C untuk sumbu X dan 5 untuk sumbu Y. Kemudian
kita akan melihat peternakan terletak di koordinat berapa. Kita lihat sama-sama. Peternakan terletak di C,7 ya. Kalian bisa lihat sendiri. Peternakan untuk sumbu X-nya ada di C dan Y-nya adalah 7. Kemudian kantor pos yaitu I,11. I untuk sumbu X dan 11 untuk sumbu Y. Kemudian simpang 4 di titik E,10. Bundaran terletak di E,6 dan stasiun terletak di G,4. Ya, sekarang kita mengamati. Di sini ada koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titik A, B, C, dan D. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar 1. A. Sumbu mendatar disebut dengan sumbu apa? Kita lihat itu adalah sumbu X. Atau biasa disebut juga dengan absis. Kemudian yang B, sumbu tegak disebut dengan sumbu Y atau disebut juga ordinat. Selanjutnya, bagian C, sumbu X dan sumbu Y akan membentuk bidang yang disebut dengan koordinat kartesius. Ini adalah kesimpulannya ya. Untuk sumbu X disebut juga absis dan sumbu Y disebut juga ordinat. Dari denah kota diperoleh sumbu tegak dan sumbu datar, yaitu kita lihat ini adalah denah kotanya. Nah, untuk sumbu datar atau biasa kita sebut dengan sumbu X atau juga disebut dengan absis, yaitu ada di tengah ya. Nah, yang ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya dari 1 sampai dengan 12. Ayo kita menalar. Di sini terlihat denah kota. Dari denah di samping diketahui bahwa bundaran terletak di E,6. Kita lihat betul atau tidak. Ya, betul ya. Bundaran terletak di E,6. Nah, E itu untuk sumbu X dan 6 untuk sumbu Y. Kesimpulannya, penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius adalah X, Y. Ya, jadi untuk penulisan koordinat kartesius dimulai dari sumbu X, kemudian diikuti dengan sumbu Y. Ayo kita mengamati. Ya, di sini ada gambar koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada titik A, B, C, dan D. Kalian bisa lihat. Kemudian perhatikan gambar 1 koordinat kartesius di samping ya. Dan istilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar 1. Ya, bidang koordinat kartesius memiliki titik-titik sumbu. Ada berapa sumbu? Ada sumbu X dan sumbu Y. Maka memiliki berapa sumbu? 2. Kemudian, 2 sumbu ini saling apa? Saling tegak lurus. Sumbunya apa aja?
ada X dan juga Y. Sumbu X dan sumbu Y ini membagi, kita lihat ada berapa wilayah? Ya, ada 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Ya, kita lihat. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y membagi 4 wilayah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ya, berikutnya sumbu koordinat membagi bidang datar atas 4 kuadran yang seperti dijelaskan sebelumnya ya. Nah, ini bidang koordinat kartesius. Terlihat ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Ada titik A. Ya, titik A koordinatnya negatif 4,5. Kemudian B 2, negatif 6. Ada C 5,3. Kemudian D negatif 3,6. E negatif 5, negatif 2. F negatif 2, negatif 5. Nah, di sini kita jawab sama-sama. Kalian juga bisa menjawabnya sendiri ya. Titik A berada pada kuadran berapa? Ya, ada di kuadran 2. Titik B di kuadran 4. Titik C di kuadran 1. Titik D di kuadran 2. Titik E di kuadran 3. Dan titik F di kuadran 3 juga ya. Kemudian kita lihat untuk titik C ya, yang di kuadran 1 itu tandanya positif semua. Artinya X dan Y-nya bernilai positif, maka ada di kuadran 1. Kemudian titik A di kuadran 2, untuk sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Sama untuk D, karena ada di kuadran 2, maka sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Selanjutnya untuk titik E, karena berada di kuadran 3, maka kedua titiknya, baik itu X maupun Y, berada pada nilai negatif. Ya. Selanjutnya F juga sama, keduanya negatif, baik X maupun Y bernilai negatif. Kemudian untuk titik B, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Kesimpulannya, koordinat titik P yaitu A, B, artinya titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Ya, di sini kita akan mencoba perhatikan denah Green Village di bawah ini. Di sini ada denah, kemudian ada tempat-tempat yang ditandai dengan angka, ada 1 sampai dengan 25. Bantu Andi mengelompokkan posisi bangunan pada denah Green Village berdasarkan kuadrannya. Diingat kembali ya, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 kuadran, yaitu 1, 2, 3, dan 4.
Untuk kuadran 1 terdiri dari bangunan nomor berapa saja? Kita lihat. Untuk kuadran 1 terdiri dari bangunan yang bernomor 18, 19, 20, 21, dan 22. Kemudian, kuadran 2 terdiri dari bangunan yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, dan 17. Kemudian, kuadran 3, bangunannya adalah nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan kuadran 4, bangunannya adalah nomor 23, 24, dan 25. Nah, di sini kalian akan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini terlihat ada koordinat kartesius beserta titik-titik koordinatnya dari titik A sampai dengan titik I. Kalian diminta untuk menjawab soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, petunjuknya, gambarlah di buku latihan dan jawablah pertanyaannya. Ya, kemudian untuk yang kedua, pembahasan yang kedua berkaitan dengan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Ayo kita ingat kembali koordinat titik P, A, B. Artinya, titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Ayo ingat kembali, di sini ada terlihat sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 untuk X dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 2, X bernilai negatif, Y bernilai positif. Kuadran 3, keduanya bernilai negatif. Artinya X bernilai negatif, Y pun sama negatif. Kemudian kuadran 4, X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Di sini terlihat gambar koordinat kartesius, yaitu dena tempat penting di suatu daerah. Terlihat ada beberapa tempat dari mulai masjid sampai dengan sekolah dan sebagainya. Kemudian, bisakah kalian menentukan posisi masjid terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk menentukan posisi masjid terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita lihat sama-sama. Kita lihat masjid berada di titik koordinatnya. Untuk X-nya kita lihat ke bawah, negatif 3, dan Y-nya adalah 3. Ya. Kemudian, artinya apa? Masjid berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Ya, kita lihat sumbu X yang mendatar. Kita lihat titik masjid.
ada 3 jarak, 3 satuan ke sumbu X, juga 3 satuan ke sumbu Y. Selanjutnya, bisakah kalian menentukan posisi masjid terhadap pos utama? Nah, untuk menghitungnya, kita dimulai dari titik tujuan. Di sini dilihat posisi masjid terhadap pos utama. Maka kita menghitungnya dari pos utama ke masjid. Oke, kita lihat pos utama. Ada 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas ya. Nah, ini jawabannya. Ayo kita mengingat. Di sini terlihat Dena Green Village. Kemudian kita lihat, bantu Andi mengisi Dena rumah masing-masing anak. Nomor 1, rumah Johan, yaitu yang tertulis angka 10 ya. Nah, terletak di mana rumah Johan? Kita lihat di yang angka 10. Kalian lihat ya, yang angka 10. Nomor yang bertanda biru, lingkaran biru, dan angkanya adalah 10. Terlihat di koordinatnya adalah negatif 10, negatif 1. Kemudian rumah Berta nomor 20. Ya, kalian cari yang nomor 20. Titik X-nya ada di 7, kemudian titik Y-nya ada di 8. Nah, letak rumah Berta terhadap rumah Johan adalah 17 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Ingat ya, untuk menentukan titik terhadap titik yang lainnya, maka kita hitung mulai dari titik tujuannya. Di sini letak rumah Berta terhadap rumah Johan. Maka kalian menghitungnya dari rumah Johan ke rumah Berta. Sehingga kedudukan rumah Berta terhadap rumah Johan adalah, nah, kita lihat dulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, rumah Johan yang angka 10 terletak di koordinatnya negatif 10, negatif 1. Rumah Berta koordinatnya adalah 7,8. Maka kedudukan rumah Johan atau rumah Berta terhadap rumah Johan adalah 17,9. Selanjutnya kita lihat lanjutannya. Nah, di sini lanjutannya. Yang ketiga ada rumah Chelsea yang bernomor 1. Rumah Chelsea yang bernomor 1 ya. Kalian coba cari yang nomor 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa rumah Johan koordinatnya adalah negatif 10, negatif 1. Dan rumah Chelsea yang bernomor 1 terletak di koordinatnya adalah negatif 10, 8. Ya, betul. Selanjutnya, letak rumah Chelsea terhadap rumah Johan adalah, kalian ingat kembali, untuk menentukan letak rumah Chelsea terhadap rumah Johan, maka kita akan memulai menghitungnya dari rumah Johan terlebih dahulu menuju ke rumah Chelsea. Kita lihat. Nah,
Sehingga kedudukan rumah Chelsea terhadap rumah Johan adalah 0,9. Berikutnya, nomor 4, rumah Oliver. Ada yang bernomor 24. Kalian cari yang nomornya 24. Letak rumah Oliver terhadap rumah Johan adalah berapa? Kita lihat, ingat lagi, rumah Johan ada di titik negatif 10, negatif 1. Rumah Oliver yang bernomor 24 terletak di titik 8, negatif 1. Maka letak rumah Oliver terhadap rumah Johan adalah 18,0. Kalian hitungnya dari rumah Oliver dulu menuju ke rumah Johan. Oke. Berikutnya, rumah Johan yang bernomor 10 terletak di mana? Negatif 10, negatif 1. Maka rumah Johan terhadap rumah Johan adalah 0,0 karena tidak berpindah tempat, tetap di rumah Johan. Maka titiknya adalah 0,0. Ayo mengerjakan. Sekarang kalian kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang kedua tentang kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B. Nah, ini yang akan kalian kerjakan. Ya, ada koordinat Kartesius yang terdapat titik-titik koordinat sesuai yang digambar. Kemudian ada tabel. Kalian lengkapi titik-titik yang ada di tabel sesuai contoh yang sudah terisi. Kalian gambar di buku latihan, dan jika sudah selesai, kalian tambahkan tanda tangan orang tua kalian. Ya, kalau tidak di buku latihan, kalian juga bisa menggambarnya di kertas HVS. Kalian menggambar koordinatnya beserta titik-titiknya, kemudian salin juga tabelnya, dan kemudian kalian kerjakan. Kemudian tugas proyeknya, carilah peta kota yang dilengkapi dengan tempat-tempat penting seperti rumah kalian, tempat ibadah, sekolah, puskesmas, pos kamling, toko, dan lain-lain. Tentukan suatu objek titik asal, yaitu 0,0. Jadi, kalian menggambar koordinat Kartesius pada kertas HVS yang terdapat titik-titik koordinat, yaitu tempat-tempat penting tersebut. Kemudian kalian tentukan titik 0,0-nya sebagai suatu objek. Nah, untuk titik 0,0-nya bebas, bisa rumah kalian, bisa tempat ibadah, maupun yang lainnya, sesuai yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, tentukan koordinat masing-masing tempat. Ketika kalian sudah menggambarkan titiknya, rumah kalian di titik 0,0 misalnya. Kemudian tempat ibadah di titik
berapa X-nya, Y-nya berapa. Kemudian setelah selesai, kalian laporkan atau kumpulkan gambar peta koordinat kartesius beserta tabelnya, dan yang sudah diisi kemudian dilengkapi dengan tanda tangan orang tua. Kemudian nanti ada waktunya untuk mengumpulkan. Berikutnya, yang ketiga, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Manfaat yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari tentang koordinat kartesius, yaitu dengan mengetahui berapa banyak garis bujur yang dilalui perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka kita dapat mengetahui perbedaan waktunya. Ya, karena koordinat kartesius itu di awal sudah dijelaskan untuk manfaatnya. Kalian bisa membaca peta, membaca jarak dari kota yang satu ke kota yang lainnya dan sebagainya. Dan di sini terlihat garis L, K, M, N, P, dan garis Q. Seperti gambar yang kalian lihat. Kemudian, bagaimana kedudukan garis K dan garis L? Kalian lihat garis K dan L. Kedudukannya bagaimana? Kedudukannya saling sejajar. Kemudian, bagaimana kedudukan garis M dan garis N? Yaitu saling berpotongan. Ya, M dan N kalau kalian lihat itu saling berpotongan. Di titik apa? Di titik A. Kemudian, jika ada garis P, seperti gambar di samping, di beberapa titik garis P memotong garis M dan garis N. Nah, adanya garis P ini memotong garis M dan N di berapa titik? Hanya satu titik, yaitu titik A. Kemudian, jika garis Q seperti gambar di samping, maka garis Q ini memotong garis M dan garis N di dua titik, yaitu titik C dan titik D. Nah, ini yang akan kalian kerjakan. Ya, ada koordinat kartesius yang terdapat titik-titik koordinat sesuai yang digambar. Kemudian ada tabel. Kalian lengkapi titik-titik yang ada di tabel sesuai contoh yang sudah terisi. Kalian gambar di buku latihan, dan jika sudah selesai, kalian tambahkan tanda tangan orang tua kalian. Ya, kalau tidak di buku latihan, kalian juga bisa menggambarnya di kertas HVS. Kalian menggambar koordinat. Ayo kita mengingat. Apa yang dimaksud dengan dua garis sejajar? Nah, kita lihat di sini ada gambar, ada garis L dan garis K. Nah, garis K dan L ini adalah dua garis yang sejajar.
Nah, kalian bisa baca, dua garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik perpotongan walaupun diperpanjang. Artinya apa? Garis L dan K jika kita panjangkan sepanjang mungkin itu tidak akan berpotongan, tidak akan saling memotong. Itulah yang dinamakan dua garis yang sejajar. Selanjutnya, garis L dan garis K adalah sejajar atau ditulis dengan L garis miring 2 K atau dibaca dengan L sejajar K. Ya, itu cara penulisan untuk dua garis yang sejajar. Selanjutnya, ayo mengerjakan latihan di lembar kegiatan peserta didik yang ketiga tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian kerjakan di buku latihan. Ada soalnya 1 sampai dengan 4 ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan di buku latihan. Nanti ada saatnya kalian untuk mengumpulkan semua tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan untuk dinilai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian lebih memahami materi dan mengerti tentang yang harus kalian kerjakan sebagai bahan latihan di rumah.